Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang arus bolak-balik. Kali ini kita akan belajar hukum-hukum apa sajakah yang biasa digunakan pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, hukum yang biasa kita gunakan dalam rangkaian arus bolak-balik adalah hukum Ohm. Bunyinya, jika suatu impedansi dilewati oleh arus, maka kedua ujung impedansi akan muncul beda potensial atau tegangan melintasi berbagai jenis bahan penghantar berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut. Secara matematis dituliskan V sama dengan I kali R, atau karena di sini adalah rangkaian arus bolak-balik sehingga V sama dengan I kali Z. Dengan V adalah tegangan, satuannya volt, I adalah arus, satuannya ampere, R adalah hambatan, satuannya ohm, dan Z adalah impedansi, satuannya ohm. Contoh soal. Sebuah kumparan dengan reaktansi induktif 50 ohm dan hambatan 200 ohm, jika sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif 200 ohm dihubungkan seri pada sumber tegangan bolak-balik 12 volt, tentukan arus yang mengalir dalam rangkaian. Penyelesaian. Diketahui XL sama dengan 50 ohm, XC sama dengan 200 ohm, R sama dengan 200 ohm, dan V sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan, berapakah I-nya? Kita cari dulu impedansinya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Z sama dengan 200 kuadrat ditambah 50 dikurang 200 kuadrat. Z sama dengan 250 ohm. V sama dengan I kali Z. I sama dengan V per Z, sama dengan 12 dibagi 250 sama dengan 0,048 ampere. Yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan sama dengan arus yang meninggalkan percabangan. Pada gambar dapat kita lihat, misal yang masuk adalah IA, IB, dan IC, sedangkan yang meninggalkan percabangan I1, I2, dan I3, sehingga sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. IA ditambah IB ditambah IC sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Contoh soal. Jika diketahui I1 sama dengan 3 ampere, I2 sama dengan 1 ampere, dan I4 sama dengan 0,5 ampere, tentukan I3 dan I5. Dari gambar dapat kita lihat bahwa I1 sama dengan I5 sama dengan 3 ampere, I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I5. 1 ditambah I3 ditambah 0,5 sama dengan 3. I3 sama dengan 3 dikurang 1 ditambah 0,5. I3 sama dengan 1,5 ampere. Hukum 2 Kirchhoff. Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya membentuk satu lintasan tertutup dan bernilai sama dengan 0. Secara matematis dapat dituliskan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, di mana sigma E adalah jumlah GGL sumber arus, satuannya volt,
Sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan, dengan I adalah arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Contoh soal. Kita perhatikan gambar berikut. Jika R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm, berapakah arus yang mengalir pada rangkaian? Yang pertama kita lakukan adalah menentukan arah arus dan arah loop. Setelah kita tentukan arah arus dan arah loopnya, kita dapat menyelesaikan persamaannya menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. I kali R1 dikurang E1 ditambah I kali R2 ditambah I kali R3 ditambah E2 sama dengan 0. I dikali 2 tambah 4 tambah 6 dikurang 9 ditambah 3 sama dengan 0. I dikali 12 sama dengan 6, I sama dengan 0,5 ampere. Contoh yang kedua, pada rangkaian listrik di bawah diberikan R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm. Jika saklar S ditutup, tentukan besarnya daya pada R1. Penyelesaian. Yang pertama kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. Dari rangkaian yang telah kita buat, arah arusnya dapat kita lihat bahwa arus yang masuk adalah I1, sedangkan yang keluar adalah I2 dan I3, sehingga I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kita perhatikan loop 1, min 12 ditambah 2I3 ditambah 4I1 sama dengan 0. Atau bisa juga kita tuliskan 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 12. Sedangkan pada loop 2, min 2I3 ditambah 6 sama dengan 0. Atau bisa juga kita tuliskan min 2I3 sama dengan min 6, sehingga I3 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3 ampere. Kita substitusikan hasil dari loop 1 dan loop 2. 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 12. 4I1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 12. I1 sama dengan 12 dikurang 6 dibagi 4 sama dengan 1,5 ampere. Daya pada R1 P sama dengan I kuadrat R 1,5 kuadrat dikali 4 sama dengan 9 watt. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.